Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Lestari Maulida. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kembali tentang sesuatu yang masih berhubungan dengan hukum mungkin ya. Cuman kalau yang kemarin itu hubungannya tentang minggu kemarin itu tentang pertanahan, cuman untuk minggu ini mungkin akan lebih ke perdata gitu. Nah, for your information, buat sumbernya sendiri itu masih ada di hukumonline.com. Bisa di search aja di Google hukumonline.com. Ini banyak banget lah tentang artikel-artikel hukum kayak gitu. Nah, untuk kali ini itu akan ngebahas tentang perbedaan gugatan dan permohonan. Mungkin banyak yang keliru atau banyak yang belum tahu tentang gugatan dan permohonan. Apa sih perbedaannya? Gugatan tuh apa sih? Permohonan tuh apa sih? Nah, ini bakal dibahas di minggu ini. Oke, yang pertama, gugatan tuh apa sih? Gugatan tuh tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu ada penggugat dan tergugat. Nah, ciri khas dari gugatan sendiri itu berhubungan dengan bersifat berbalasan. Berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat. Jadi kemungkinan nanti ada balasan menggugat gitu. Nah, contoh gugatan itu tuh ada gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah dan sebagainya. Nah, di dalam gugatan sendiri itu ada dua syarat. Yang pertama itu ada syarat material dan syarat formil. Nah, syarat materialnya itu apa? Syarat materialnya itu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Jadi isinya tuh berupa identitas penggugat, identitas tergugat, pokoknya identitas para pihak, terus ada posita sama petitum. Sedangkan kalau syarat formilnya itu syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang diatur dalam perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan permohonan? Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Jadi perbedaannya, kalau gugatan mengandung sengketa, kalau permohonan tidak mengandung sengketa. Terus kalau gugatan itu ada pihak tergugat sama penggugat, kalau permohonan cuman ada pihak pemohon aja. Jadi yang dimaksud nggak ada sengketa di permohonan itu tuh maksudnya adalah tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status suatu hal kayak gitu. Jadi gunanya tuh untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, ciri khas dari permohonan ini tuh bersifat reflektif, yaitu hanya demi kepentingan pihak yang memohon tanpa melibatkan pihak lain. Contohnya ada apa aja sih? Contohnya tuh jadi kayak permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama menjadi wali dan sebagainya. Jadi perbedaannya kelihatan banget kan. Kalau permohonan tuh masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak. Sedangkan kalau gugatan, masalah yang diajukan mengandung sengketa. Terus yang kedua, permasalahan yang dimohon pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Terus kalau gugatan terjadi sengketa di antara para pihak, di antara dua pihak atau lebih. So kalau permohonan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak. Sedangkan kalau gugatan, pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Terus kalau permohonan, hakimnya mengeluarkan suatu penetapan. Kalau gugatan, hakimnya mengeluarkan putusan yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Jadi itu perbedaan antara
permohonan dengan gugatan. Pokoknya kalau ada sengketa terus terjadinya antara dua belah pihak yang bersengketa, antara tergugat dan penggugat, dan endingnya tuh ada yang digugat gitulah, terus nanti hakim mengeluarkan putusan yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Sedangkan kalau permohonan ya tadi nggak ada sengketa, terus cuma satu pihak aja, pemohon aja, dan yang dikeluarkan nanti hasilnya adalah penetapan oleh hakim gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi mulai sekarang setelah dengar perbedaan ini, semoga kalian bisa lebih paham lagi nih perbedaan permohonan dengan gugatan seperti apa. Terus kalau ada masalah atau ada suatu hal yang berkaitan dengan hal ini, bisa membedakan harus larinya kemana, ke gugatan atau ke permohonan kayak gitu. Semoga itu sih, mungkin itu yang bisa di-share. Semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil dari yang tadi di-sharing. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.